Banyak masyarakat yang pada saat ini merasa layak mendapatkan bantuan sosial seperti BPNT dan PKH, tetapi tidak mendapatkannya. Dan untuk mengusulkannya itu tidak tahu caranya. Dan pada saat ini Kementerian Sosial sudah membuka ruang yang selebar-lebarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengusulkan bantuan sosial melalui aplikasi Cek Bansos, dan saat ini sudah sangat mudah sekali untuk mengusulkannya. Untuk lebih jelasnya, saksikan video penjelasan saya berikut ini tentang cara mendaftar aplikasi Cek Bansos dan cara mengusulkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AJK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan sukses selalu di dalam menjalankan aktivitas dan dilapangkan rezekinya. Para pemirsa, pada tahun 2023 ini bantuan sosial baik itu BPNT dan PKH terus bergulir disalurkan oleh Kementerian Sosial, baik itu yang melalui Himbara dan juga yang melalui PT Pos Indonesia. Banyak saat ini yang terdaftar sebagai penerima baru yang pada akhirnya itu tidak memiliki KKS dan dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Dan setelah dilakukan analisa melalui aplikasi SysNG, pada saat ini tertera siapa yang mengusulkannya dan dari mana sumber data, makanya keluarga penerima manfaat tersebut itu mendapatkan bantuan sosial baik itu BPNT maupun PKH. Dan pada saat ini rata-rata setelah dilihat dan dicek melalui aplikasi SysNG itu adalah usulan masyarakat, di mana hasil usulan masyarakat ini adalah melalui aplikasi Cek Bansos. Dan pada saat ini kabar gembiranya memang sudah ada titik jelas bahwasanya untuk yang mengusulkan melalui aplikasi Cek Bansos itu masyarakat sebelumnya itu bertanya ataupun mengutarakan sia-sia mengusulkan melalui aplikasi Cek Bansos karena tidak ada tindak lanjut dari Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat. Ya, pada saat ini sudah ada surat resmi dari Ibu Menteri Sosial tentang tindak lanjut dari aplikasi Cek Bansos, di mana merupakan sebuah kabar gembira dan pada saat ini membuka ruang yang selebar-lebarnya kepada seluruh masyarakat yang merasa layak sebagai penerima bantuan sosial baik itu BPNT dan PKH. Sebelum saya menyampaikan informasinya lebih jelas tentang surat resmi Kementerian Sosial dan juga cara mendaftar aplikasi Cek Bansos dan cara mengusulkannya, saya akan menyampaikan tutorialnya kepada para pemirsa yang menyaksikan channel saya ini, yang pada saat ini belum melakukan like, subscribe, dan share. Mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Dan tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Para pemirsa, bantuan sosial pada tahun 2023 ini sudah digulirkan oleh Kementerian Sosial. Pada saat ini untuk yang BPNT melalui Himbara terpantau untuk alokasi Januari sampai dengan April sudah disalurkan oleh Kementerian Sosial. Sedangkan yang melalui PT Pos Indonesia sudah terpantau sampai dengan bulan Juni. Sedangkan untuk PKH baik itu yang melalui Himbara dan juga melalui PT Pos Indonesia juga sampai saat ini sudah terpantau dicairkan sampai dengan PKH tahap 2. Dan pada saat ini banyak penerima-penerima baru yang terdaftar sebagai penerima BPNT dan PKH, di mana pada sebelumnya itu tidak pernah mendapatkannya, tetapi pada tahun 2023 ini sangat banyak sekali mendapatkannya. Artinya pada saat ini ada ruang yang diberikan oleh Kementerian Sosial untuk mengusulkan sebagai penerima bantuan sosial baik itu BPNT dan PKH. Ya, semenjak tahun 2022 itu Kementerian Sosial sudah membuat aplikasi Cek Bansos, di mana aplikasi Cek Bansos ini adalah untuk mengusulkan dan untuk menyanggah para penerima bantuan sosial yang dianggap tidak layak lagi. Sedangkan untuk masyarakat yang dianggap layak sebagai penerima bantuan sosial tetapi tidak pernah mendapatkannya, itu pada saat ini bisa diusulkan melalui aplikasi Cek Bansos, dan ini bisa diakses seluruh masyarakat di wilayah Indonesia karena itu bisa dipakai dan bisa di-download di
aplikasi Play Store bagi yang memiliki HP Android. Ya, sebelumnya itu banyak pertanyaan diusulkan melalui aplikasi Cek Bansos, tertera status pengusulan itu berhasil, tetapi ada di situ respon dinas sosialnya tidak ataupun belum disetujui. Ya, pastinya jika belum disetujui itu tidak ada tindak lanjut apakah hasil pengusulan itu diterima atau tidak. Ya, banyak keluhan-keluhan seperti itu diutarakan oleh para masyarakat, dan pada saat ini untuk mengusulkan itu sendiri itu bisa dilakukan siapa saja, baik untuk mengusulkan diri sendiri maupun mengusulkan orang lain yang dianggap sebagai sangat layak sebagai penerima bantuan sosial. Ya, kabar gembiranya pada saat ini hasil dari keluhan-keluhan masyarakat bahwasanya setelah mengusulkan melalui aplikasi Cek Bansos tetapi belum disetujui oleh dinas sosial, tidak ada respon sudah lebih 1 bulan, bahkan ada yang sudah berbulan-bulan, artinya tidak ada tindak lanjutnya dalam usulan melalui aplikasi Cek Bansos menindaklanjuti keluhan dan pengaduan-pengaduan dari masyarakat tersebut. Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini pada tanggal 8 Februari yang lalu itu mengeluarkan surat nomor S.84-D1-02-02-2023 hal tindak lanjut usulan dan sanggahan masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota yang ada di seluruh Indonesia. Setelah saya baca dan saya pelajari, ada poin penting di isi surat tersebut yang pada saat ini pastinya itu menjawab rasa kegundahan dan kegelisahan apakah melalui aplikasi Cek Bansos itu akan direspon, apakah ada hasilnya dan bisa mendapatkan bantuan sosial. Nah, di surat tersebut di poin 4 tertera sangat jelas dan tegas setiap usulan dan sanggahan yang berasal dari masyarakat apabila dalam kurun waktu 1 bulan tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui aplikasi SISNG, maka akan dianggap benar dan diproses lebih lanjut. Nah, di surat tersebut sudah tertera jelas bahwasanya jika dalam tempo 1 bulan pengusulan masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos tidak direspon atau belum direspon oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota, itu akan dianggap benar oleh Kementerian Sosial dan untuk diproses lebih lanjut sebagai penerima bantuan sosial BPNT maupun PKH sesuai dengan apa yang diusulkan oleh masyarakat itu sendiri. Ya, pastinya ini merupakan sebuah kabar gembira, menjadi sebuah jawaban akan kegelisahan. Dan pada saat ini, pastinya masyarakat itu mengetahui aplikasi Cek Bansos, tetapi tidak tahu cara bagaimana untuk mendaftarkan diri dan bagaimana cara mengusulkannya. Ya, pada saat ini saya akan menyampaikan tutorial cara mendaftarkan diri melalui aplikasi Cek Bansos dan selanjutnya untuk mengusulkan sebagai penerima bantuan sosial. Untuk lebih jelasnya saksikan tutorial saya berikut ini. Pertama, download aplikasinya terlebih dahulu di Google Play Store. Berikutnya pastikan untuk mendownloadnya melalui developer dari Kementerian Sosial. Ya, setelah itu terdownload, kita buka aplikasinya. Jika sudah masuk ke aplikasi, maka akan muncul halaman login. Lalu pilih pada opsi buat akun baru. Ingat bahwa wajib mengisi sesuai dengan data kependudukan, karena proses ini langsung memadankan dengan data Dukcapil. Pertama, isikan nomor kartu keluarga, NIK, nama lengkap sesuai KTP, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan atau desa, ya, alamat sesuai KTP beserta RT RW, nomor ponsel, alamat email, username dan password. Lalu setelah itu lampirkan foto dengan cara swafoto atau foto selfie dengan KTP. Ya, berikutnya jika sudah, klik tombol buat akun baru. Ketika sudah selesai maka akan mendapat kode verifikasi yang akan dikirimkan melalui email. Jika pesan aktivasi tidak ada di pesan masuk email, silahkan dicek di spam. Jika lupa kata sandi, maka dapat di-reset di lupa kata sandi dengan memasukkan nomor ponsel atau alamat email dan username. Buka aplikasi Cek Bansos yang sudah di-download di Play Store dan sudah diaktifasi. Ya, selanjutnya akan tampillah
menu aplikasi cek bansos. Ya, berikutnya klik tambah usulan yang ada di sudut kanan atas, klik tambah usulan. Ya, berikutnya isi nomor kartu keluarga sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga yang diusulkan sebagai penerima bantuan sosial. Ya, berikutnya isi nomor NIK sesuai dengan KTP, dan ini akan dipadankan langsung oleh Kementerian Sosial dengan yang ada di data Dukcapil. Ya, berikutnya masukkan nama lengkap sesuai dengan yang tertera di KTP. Perhatikan karakter huruf, jangan sampai ada salah penulisan. Berikutnya tempat lahir sesuai dengan KTP dan juga tanggal lahir, dan pilihlah tanggal lahirnya dan juga tahun lahir sesuai dengan KTP. Jangan sampai salah dalam pemilihan tanggal lahir sesuai dengan KTP. Berikutnya jenis kelamin. Ya, berikutnya setelah itu akan tampillah pilihan provinsi sesuai dengan KTP yang tertera yang diusulkan sebagai penerima bantuan sosial. Berikutnya kabupaten kotanya, selanjutnya kecamatan, selanjutnya yaitu desa sesuai dengan KTP yang diusulkan, selanjutnya yaitu alamat sesuai KTP. Perhatikan jangan sampai ada salah di dalam pengetikan. Berikutnya ketik RT dan RW-nya. Ya, perhatikan jangan sampai salah di dalam pengetikannya. Ya, berikutnya nama lengkap ibu kandung, ya, sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga. Ya, jangan sampai salah di dalam penulisannya. Ya, berikutnya masukkan nomor handphone yang dapat dihubungin. Nomor handphone ini bisa nomor handphone diri sendiri, nomor handphone keluarga ataupun anak. Ya, berikutnya nama yang dapat dihubungin. Ya, pilih jenis bantuan sosial. Ada 3 pilihan, BPNT, PKH, PBIJK. Ya, pada saat ini saya mengambil sampel yaitu bantuan sosial BPNT. Berikutnya ketik ataupun foto KTP, dan ini real time. Ya, setelah itu foto rumah tampak depan. Ya, setelah itu klik OK. Akan loading lah. Ya, setelah berhasil klik tambah usulan dan akan ada peringatan bahwasanya sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Klik setujui. Ya, loading dan keterangan status berhasil mengusulkan sebagai penerima bantuan sosial. Itu tadi tutorial cara mengusulkan bantuan sosial melalui aplikasi Cek Bansos dan cara mendaftarkan diri atau mengaktifasi akun Cek Bansos. Ya, setelah bisa mengaktifasi akun Cek Bansosnya dan sudah diverifikasi dan disetujui oleh Kementerian Sosial, berikutnya para masyarakat bisa mengusulkan secara mandiri, baik itu diri sendiri maupun orang lain yang dianggap layak sebagai penerima bantuan sosial. Dan jika dalam tempo 1 bulan itu tidak ada respon dari Dinas Sosial Kabupaten Kotanya, itu akan dianggap benar oleh Kementerian Sosial untuk selanjutnya diproses lebih lanjut. Dan hal ini memang juga sudah terbukti karena pada saat ini cukup banyak penerima bantuan sosial yang baru seperti BPNT dan PKH yang mendapatkannya setelah dilihat melalui aplikasi SisNG. Sumber usulannya itu adalah usulan masyarakat. Karena pada saat ini untuk yang namanya pengusulan ataupun sumber data dari masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial itu sudah tertera dari aplikasi SisNG. Ya, jika usulan masyarakat itu adalah usulan melalui aplikasi Cek Bansos, dan jika usulan pemerintah daerah itu adalah yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten kotanya melalui aplikasi SisNG. Ya, para pemirsa, pada saat ini memang sudah terbukti banyak sekali para penerima baru yang sudah dilakukan pengecekan itu adalah usulan masyarakat, artinya adalah yang diusulkan melalui aplikasi Cek Bansos. Dan pesannya, jika pada saat ini para pemirsa dan para masyarakat yang menyaksikan video saya ini, jika merasa layak untuk sebagai penerima bantuan, baik itu yang sudah mendapatkan BPNT tetapi merasa layak untuk mendapatkan PKH, itu juga bisa mengusulkan dirinya sendiri atau juga sebaliknya, dan juga bisa mengusulkan orang lain yang dianggap cukup layak sebagai penerima bantuan sosial.
Ya, para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi yang bermanfaat, dan pada akhirnya nanti para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat yang cukup layak untuk mendapatkan bantuan sosial bisa nantinya mengusulkan diri secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Ya, para pemirsa, sekali lagi yang menyaksikan channel saya ini yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.